Selamat sore. Apa kabar, Bu? Kabar saya baik, alhamdulillah. Baiklah Ibu, sebelum kita memulai melakukan coaching, pertama-tama saya akan menyelesaikan rubrik penilaian hari ini. Pada coaching kita kali ini, saya akan mengamati proses percakapan coaching sesuai dengan rubrik penilaian dengan alur Tirta. Bagaimana Ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot pada coach dan bagaimana coach tersebut menghadapi coachnya. Jangan lupa semuanya menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada saat observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan ataupun langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut. Ya, demikianlah percakapan observasi kali ini ya Bu. Silakan melakukan proses percakapan coaching dengan coachingnya. Selamat sore Bu, selamat sore juga Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik Bu. Dengar-dengar ini ada yang ingin bicara. Ya Bu, ini ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Sepertinya kita punya waktu cukup. Boleh gitu sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrolnya ini. Apa tadi yang ingin disampaikan? Begini Ibu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu. Saya tidak ada perubahan ya. Penyampaian materi masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman sekarang udah canggih. Perkembangan teknologi pembelajaran pun semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau ada terjadi perubahan. Jadi saya hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran pun semakin tidak bervariatif, Bu. Baiklah, kalau saya garis bawahi ini, yang berarti permasalahan yang dihadapi Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif. Apa begitu? Iya, Bu, kurang bervariatif. Model pembelajaran ataupun medianya ya masih model yang lama saja Bu. Kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Bu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu. Jadi Ibu ingin adanya perubahan khususnya dalam menyampaikan pembelajaran. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu dapatkan atau yang ingin Ibu lihat? Saya ingin perubahan ke arah lebih baik Bu. Misalnya perubahan dalam hal metode pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih bervariatif.
Misalnya saja menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan oleh guru-guru. Hanya sekedar membuat presentasi PowerPoint jadilah, Bu. Itu sudah lebih baik daripada hanya menggunakan ceramah tanpa media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, dari metode bervariasi, model, media, bisa dikatakan itu kondisinya yang ideal ya, Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih berada di level 5, Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Karena itu untuk naik ke level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit, Bu. Jadi saat ini masih di level 5, Bu. Oke. Jadi masih di level 5. Jadi untuk kondisi sekarang ini kira-kira di level manakah yang ingin Ibu tingkatkan agar terlihat pembelajaran yang lebih bervariatif itu di sekolah? Mungkin bisa ditingkatkan level 7 ya, Bu ya. Karena untuk menaikkan ke level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit, Ibu, mengingat guru-guru yang masih kebanyakan senior. Jadi dari level 5 ke level 7 mungkin masih bisa dilakukan untuk perubahannya. Oke, baik. Dari level 5 ke level 7 ya, Bu ya. Kira-kira usaha apa atau apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Saya masih memikirkan, Ibu, apa yang akan saya perbuat. Tapi saya bisa melakukan semacam mentoring, Ibu. Seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru face to face, Ibu. Secara bergantian gitu, Bu. Jadi mungkin Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan yang agar teman-teman Ibu nyaman dalam penyampaian itu? Ada sih, Bu. Mungkin kalau mentoring nanti saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum untuk membuat semacam pelatihan workshop gitu, yang tujuannya meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam pemanfaatan media dan model pembelajaran yang bervariatif. Berarti Ibu ini sudah mulai merencanakan mentoring, pendampingan, pelatihan, ataupun workshop. Berarti dari ketiganya ini Ibu sendiri saat ini lebih nyaman dan cepat realisasikan yang mana, Ibu? Oke, Bu, sepertinya mentoring, Ibu. Kegiatan mentoring ini karena untuk pelatihan atau workshop masih perlu persiapan yang matang. Waktunya juga tidak sebentar, Bu. Kemudian biaya, juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi saat ini saya masih nyamannya di mentoring, Bu. Oke, kegiatan mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira butuh support atau bantuan siapa? Gimana, Bu? Ada sih, Bu. Saya nanti akan meminta bantuan rekan guru di sekolah saya yang memang ahli IT, Bu. Dan dengan rekan guru yang sudah menerapkan pembelajaran bervariatif. Misalnya dia di sekolah itu ada Ibu Leni, dan juga mungkin saya akan minta tolong dengan Pak Muzik. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara kolaboratif dengan rekan sejawat ya, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai melakukan mentoring ini? Secepatnya, Bu. Minggu depan gitu. Saya akan coba koordinasikan dulu, berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah dan mencoba melakukan mentoring. Oke, Ibu, bagus sekali ya, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan?
Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran terjadinya perubahan di sekolah saya, yaitu adanya kegiatan mentoring dan kolaborasi dengan rekan guru di sekolah yang memiliki kemampuan dan pemanfaatan media pembelajaran. Bagus sekali ya Bu. Ibu sudah mendapatkan gambaran untuk pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu ya Bu kabar-kabarnya setelah melakukan mentoring. Jadi saya tak sabar mendengar cerita-cerita dari Ibu selanjutnya. Mungkin percakapan kita kali ini cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu melakukan mentoring, kolaborasi dengan teman-temannya, semoga berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya aja ya Bu. Ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lain lagi dengan kesempatan yang lain ya Bu ya. Oke Bu, begitu saja ya Bu ya. Selamat sore, sampai jumpa kembali Bu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Intan Haryanja ya Bu. Oh iya Bu, sekali. Ya, Dewi Intan Haryanja. Baiklah, sebelum melakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Yang pertama sekali, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang digunakan? Di coaching ini, saya sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut merangsang coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Ya, oke Bu. Menurut saya sebagai observer Bu ya, proses coaching antara Ibu Khairunisa dengan Ibu Dewi Intan Haryanja sudah selesai dengan alur kita, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan pada Ibu Intan sehingga Ibu Intan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, dan juga sudah langsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan. Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu cara memahami bagi proses kita melakukan coaching, agar kedepannya proses coaching menjadi lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu, semoga kita semakin lebih baik lagi dalam melakukan coaching ya Bu. Oh iya Bu. Demikianlah observer kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Ibu apa kabar? Kabar saya baik. Kabar saya baik Bu. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, pertama-tama saya akan menyelesaikan rubrik penilaian hari ini. Pada coaching kali ini, saya akan mengamati proses percakapan coaching, apakah sesuai dengan rubrik penilaian dengan alur Tirta atau belum. Bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching, dan bagaimana coaching tersebut menghadapi coachnya. Jangan lupa semua menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya ingin sampaikan adalah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini yaitu present Bu, atau kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Oke, pertanyaan saya yang kedua, Ibu, kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir, Bu, indikator mana yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan ataupun langkah-langkah yang mengatasi permasalahan tersebut. Demikianlah percakapan observasi kali ini. Silakan melakukan percakapan dengan coachingnya. Selamat sore Ibu Nisa. Selamat sore Ibu Kam, apa kabar? Kabar saya baik Bu. Dengar-dengar nih Ibu ada yang ingin dibicarakan begitu Bu? Oh iya Bu, ini ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Kamiati. Ya. Sepertinya kita punya waktu cukup ya, sekitar 15 hingga 20 menit untuk kita mengobrol apa tadi yang ingin Ibu sampaikan? Begini loh Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal kita ketahui bahwa perkembangan zaman sudah semakin canggih. Perkembangan teknologi, pembelajarannya pun semakin besar. Tapi guru-guru sekolah tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajarannya menjadi tidak bervariasi. Ya Bu, baiklah kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan yang Ibu hadapi adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang variatif, begitu Bu ya? Iya Bu, betul. Kurang bervariatif. Medianya ataupun model pembelajarannya ya masih model yang lama saja. Ya. Baiklah Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, Bu. Khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Jadi Ibu ingin adanya perubahan khusus dalam penyampaian pembelajaran ya Bu. Perubahan seperti apa yang ingin Ibu dapatkan hari ini atau yang ingin Ibu lihat? Saya ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik ya Bu. Misalnya perubahan dalam metode pembelajaran, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang semarak ya Bu ya, yang digunakan oleh para guru, atau hanya sekedar membuat presentasi PowerPoint Bu. Itu saja sudah lebih baik Bu daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja sih Bu. Dari yang Ibu sampaikan, dari metode bervariasi, model, media yang bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10 Bu. Di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa ya Bu? Sepertinya masih level 5 Bu. Karena di sekolah saya itu Bu lebih banyak guru yang senior. Karena itu untuk level yang lebih tinggi agak sulit. Jadi saat ini masih ada di level 5 Bu. Baik, masih di level 5 Bu ya. Jadi untuk kondisi sekarang di level manakah yang ingin Ibu tingkatkan agar terlihat pembelajaran lebih bervariatif di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan hingga level 7 ya Bu.
Karena untuk menaikkan ke level yang lebih tinggi lagi nggak sulit Bu, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru yang senior. Jadi dari level 5 ke level 7 mungkin masih bisa dilakukan perubahan. Oke, baik Bu. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Saya juga masih memikirkan sih Bu, apa tindakan yang akan saya perbuat. Tapi saya bisa melakukan semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi bergantian seperti itu Bu. Oh, jadi mungkin Ibu merencanakan mentoring atau pendampingan. Selain itu ada atau tidak strategi yang pernah Ibu terapkan agar teman-teman Ibu nyaman dalam penyampaian tersebut, Bu? Ada sih Bu. Mungkin kalau bukan mentoring, nanti saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil guru untuk membuat semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam pemanfaatan media belajar atau model pembelajaran yang bervariasi. Berarti Ibu ini sudah mulai merencanakan mentoring ya Bu ya? Pendampingan atau pelatihan atau juga workshop. Berarti Ibu ini sudah merencanakan mentoring, pendampingan, pelatihan atau workshop ya Bu ya? Berarti dari ketiganya ini nih, pelatihan, workshop, dan pendampingan ya, pendampingan, workshop, dan mentoring. Berarti dari ketiga kegiatan yang sudah Ibu pilih ini, Ibu sendiri untuk saat ini dan lebih cepat terrealisasinya, yang mana ini Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Waktu juga tidak sebentar Bu, kemudian biaya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini saya lebih nyaman di mentoring Bu. Baik Bu, kegiatan mentoring Ibu ya. Ibu untuk melakukan kegiatan mentoring ini, Ibu butuh support atau bantuan siapa Bu? Ada sih Bu, saya nanti akan minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT, atau dengan guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada e-learning, dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak. Berarti Ibu ini melakukan mentoring dengan cara kolaboratif Bu ya, dengan rekan sejawat. Kapan itu Ibu mulai melakukan kegiatan mentoring ini Bu? Pengennya sih secepatnya Bu, minggu depan gitu akan saya coba kondisikan terlebih dahulu, berkolaborasi terlebih dahulu dengan rekan sejawat di sekolah saya dan mencoba melakukan mentoring. Baik Bu, bagus sekali ya Bu ya. Percakapan kita hari ini. Dari percakapan kita hari ini Bu, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran loh Bu, untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, yaitu dengan adanya kegiatan mentoring dan kolaborasi dengan rekan guru di sekolah yang memiliki kemampuan dan kemanfaatan media pembelajaran. Wah, bagus sekali Bu ya. Ibu sudah mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Saya tunggu ya Bu ya hasilnya. Saya tunggu juga kabar-kabarnya setelah melakukan mentoringnya ya Bu ya. Jadi saya sudah tidak sabar Ibu menunggu cerita dan berita dari Ibu selanjutnya. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu dalam melakukan mentoring, kolaborasi dengan
teman-temannya. Semoga berjalan dengan baik ya Bu. Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi di perubahan sekolahan saya. Sama-sama Ibu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan langsung hubungi saya ya Bu. Iya Bu. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Iya Bu. Baiklah Ibu, kalau begitu saya tinggal dulu ya Bu. Sampai jumpa. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke, selamat sore Bu. Selamat sore juga Ibu. Baiklah, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Hairunisa. Iya Bu. Nah, baiklah, sebelum kita melakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Siap Bu. Yang pertama sekali, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang digunakan? Di coaching ini saya sudah melaksanakan percakapan dengan alur Tirta Bu, yaitu tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut merangsang koci untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menemui solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer pada coaching antara Ibu Kamiati dengan Ibu Hairunisa sudah selesai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada Ibu Hairunisa sehingga Ibu Hairunisa bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan juga sudah dilangsungkan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara memahami proses kita melakukan coaching agar kedepannya proses coaching menjadi lebih baik lagi. Oh begitu Bu, semoga kita semakin lebih baik lagi ya Bu dalam melakukan coaching. Ya Bu. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam Ibu Nisa. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam Ibu, selamat sore. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, pertama-tama saya akan menyelesaikan rubrik penilaian hari ini. Pada coaching kita kali ini, saya akan mengamati proses percakapan coaching sesuai dengan rubrik penilaian alur Tirta. Sudah termasuk rubrik penilaian alur Tirta atau belum ya Bu ya? Bagaimana Ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching tersebut menghadapi coachnya? Jangan lupa semuanya menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu permintaan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya ingin sampaikan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan pada saat observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke lah, pertanyaan yang terakhir nih Bu.
indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bu. Demikianlah percakapan observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan percakapan coaching dengan coaching. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Salam Ibu. Selamat sore. Sore Ibu. Ibu apa kabar? Kabar saya baik, Ibu. Dengar-dengar Ibu ada mau dibicarakan begitu? Iya Bu, ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Sepertinya kita punya waktu sebentar ya, Bu ya, sekitar 15 sampai 20 menit untuk ngobrol-ngobrol. Apa tadi yang Ibu ingin sampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan kerja saya di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi masih menggunakan metode konvensional, ceramah, lagi-lagi ceramah. Padahal kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman sudah semakin canggih Bu. Kemudian perkembangan teknologi pembelajaran juga pun semakin mengalami kemajuan semakin pesat Bu ya. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak memanfaatkan perubahan tersebut. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajaran menjadi tidak bervariatif. Baiklah Ibu, barangkali kalau saya garis bawahi permasalahan yang Ibu hadapi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu ya? Ya Bu, kurang bervariatif medianya ataupun model pembelajarannya yang masih menggunakan model lama. Baiklah. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya Bu. Jadi Ibu ingin adanya perubahan khususnya dalam penyampaian pembelajaran. Perubahan seperti apa yang Ibu inginkan lihat gitu? Saya ingin adanya perubahan ke arah lebih baik ya Bu ya. Misalnya perubahan dalam metode pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak ya Bu ya, dan digunakan oleh para guru ataupun hanya sekedar membuat presentasi PowerPoint. Itu saja sudah lebih baik Bu, daripada hanya menggunakan metode ceramah tanpa media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja sih Bu. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi, metode bervariasi, model, media, bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira ini di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa gitu Bu? Sepertinya masih berada di level 5 Bu, karena di sekolah itu kan lebih banyak guru-guru senior Bu ya. Karena itu untuk ke level yang lebih tinggi lagi agak sulit Bu, karena saat ini masih berada di level 5. Oke Bu, masih berada di level 5 ya Bu ya. Jadi untuk kondisi sekarang ini, di level manakah yang Ibu ingin tingkatkan agar terlihat pembelajaran itu lebih bervariatif di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan hingga ke level 7 ya Bu ya. Karena untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi itu agak sulit Bu, mengingat guru-guru di sekolah saya itu kebanyakan yang senior. Jadi dari level 5 ke level 7 itu mungkin masih bisa dilakukan perubahan. Baik Ibu, dari level 5 ke level 7.
usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan kondisi perubahan tersebut? Saya juga masih memikirkan ini Bu, apa tindakan yang akan saya perbuat. Eh, tapi saya bisa melakukan semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu Bu, atau saya atau dengan pendampingan individu antara saya dan rekan sejawat secara back to back atau pergantian seperti itu Bu. Jadi mungkin Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan agar teman-teman Ibu lebih nyaman gitu Bu dalam penyampaian Ibu? Ada sih Bu, mungkin kalau bukan mentoring nanti, saya akan mencoba konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum untuk membuat semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam pemanfaatan media belajar yang bervariatif. Oke, berarti Ibu sudah mulai merencanakan mentoring, pendampingan, pelatihan, ataupun workshop. Berarti dari ketiganya ini Bu, Ibu sendiri nyaman dan cepat terrealisasi yang mana ya Bu? Sepertinya yang lebih cepat terrealisasi adalah mentoring ya Bu ya, karena untuk pelatihan, pendampingan, workshop dan sebagainya itu kita memerlukan persiapan yang matang ya Bu ya, dan waktunya tidak sebentar. Kemudian biaya juga harus ada, dan kita juga harus mencari narasumber yang berkompeten ya Bu ya. Jadi untuk saat ini menurut saya lebih nyaman adalah mentoring Bu. Oke, kegiatan mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini butuh support atau bantuan siapa? Gimana Bu? Saya nanti akan meminta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli ya Bu di bidang IT, atau dengan guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Bu Leni dan juga ada Pak Mujid yang bisa saya mintai bantuannya. Oke. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara kolaboratif dengan teman sejawat Ibu. Kapan Ibu mulai melakukan mentoring tersebut Ibu? Secepatnya ya Bu ya, minggu depan gitu akan saya coba kondisikan, kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah saya guna mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali Ibu. Dari percakapan kali ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Bu, saya mendapatkan gambaran akan terjadinya perubahan dari sekolah saya, yaitu dengan adanya kegiatan mentoring dan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Bagus sekali Ibu. Ibu sudah mendapatkan gambaran untuk pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu ya Bu ya kabar-kabarnya setelah melakukan mentoring bersama rekan sejawat Ibu. Jadi tak sabar nih mendengar cerita selanjutnya. Mungkin percakapan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga rencana-rencana Ibu ke depan terrealisasi untuk melakukan mentoring, kolaborasi dengan teman, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Iya Ibu, terima kasih. Ibu sudah meluangkan waktunya, juga sudah mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu. Lain kali kalau ada yang Ibu ingin ceritakan, boleh langsung hubungi saya. Ya Bu, oke. Ya Bu. Oke, begitu saja ya Bu ya. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Selamat sore Ibu, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Selamat sore juga Ibu. Waalaikumsalam. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Kamiati. Ya Bu. Baiklah Bu,
Sebelum melakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama sekali, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang digunakan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut merangsang coach saya untuk menceritakan semua permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu, bagus sekali. Menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Ibu Dewi Intan Haryanja dengan Ibu Kamiati sudah selesai ya, dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada Ibu Kamiati, sehingga Ibu Kamiati menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, dan juga sudah dilangsungkan ya Bu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya cara memahami lagi proses kita melakukan coaching Ibu, agar ke depan proses coaching bisa berlangsung lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu ya. Semoga kita semakin lebih baik lagi ya Bu ya dalam melakukan coachingnya. Ya Bu. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Intan. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Novel pelajar Pancasila tanamkan di